Kasian kasian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kelompok saya dan saya akan menjelaskan tugas besar praktikum algoritma. Dan nama kelompok saya adalah Musangking. Saya sebagai Rayhan Hafiz Putra Praitno dengan NIM 230102-111 sebagai ketua. Dan saya Dekiri Listian Lesmana sebagai wakil dengan NIM 2301002034. Saya Makbulin Sandarojat sebagai kebersihan dengan NIM 230102-070. Dan saya Ahmad Madi Hadian sebagai keamanan dengan NIM 23010-2005. Kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada prosedur. Dalam C++, prosedur adalah blok kode yang dapat dijalankan secara terpisah dan tidak mengembalikan nilai. Prosedur didefinisikan dengan kata kunci void jika tidak mengembalikan nilai dan biasanya digunakan untuk melakukan tugas-tugas tertentu tanpa menghasilkan hasil yang dapat digunakan. Dalam konteks pemrograman, fungsi dan prosedur sering digunakan untuk membungkus program menjadi bagian-bagian kecil. Tujuannya adalah agar program tidak menumpuk hanya pada fungsi main. Bayangkan jika program kita semakin besar dan kompleks, menulis semua kodenya dalam fungsi main akan membuatnya sulit terbaca. Oleh karena itu, kita menggunakan fungsi dan prosedur. Dan selanjutnya ada contoh algoritma percabangan. Misalkan kita ingin menentukan apakah suatu bilangan, misalnya bilangan X, genap atau ganjil. Berikut adalah algoritma sederhana untuk kasus ini. Mulai masukkan suatu bilangan, misalnya bilangan X. Jika bilangan X habis dibagi 2, lanjut ke perintah keempat. Jika tidak, lanjut ke perintah kelima. Tuliskan X adalah bagian bilangan genap. Lanjut ke perintah ke-6. Tuliskan X adalah bilangan ganjil. Selesai. Dalam algoritma di sisi kiri, ada dua kemungkinan perintah yang akan dikerjakan setelah perintah ketiga. Perintah pertama akan dikerjakan jika bilangan X habis dibagi 2. Sedangkan perintah kedua akan dikerjakan jika bilangan X tidak habis dibagi 2. Kedua perintah tersebut berakhir pada perintah ke-6 yang menandakan bahwa proses algoritma telah selesai. Kita lanjut ke slide berikutnya. A few moments later. Slide berikutnya ini masih seleksi kondisi. Macam-macam algoritma percabangan. Percabangan untuk satu kondisi hanya ada satu kondisi yang menjadi syarat untuk melakukan satu blok instruksi. Format umum dari algoritma percabangan dengan satu kondisi adalah sebagai berikut: if kondisi, then instruksi, dan endif. Jika kondisi bernilai benar, maka aksi dikerjakan. Jika bernilai salah, instruksi tidak dikerjakan, dan proses keluar dari percabangan. Percabangan untuk lebih dari satu kondisi. Dalam kasus ini, kita memeriksa beberapa kondisi sekaligus dan memilih tindakan berdasarkan kondisi yang terpenuhi. Contohnya adalah menggunakan if dan else atau if else if 3. Jadi seleksi kondisi memungkinkan program atau sistem untuk menjalankan perintah yang disesuaikan dengan kondisi atau syarat tertentu sehingga memastikan keputusan yang tepat diambil. Kita next ke slide berikutnya. Lalu slide berikutnya yaitu seleksi kondisi. Seleksi kondisi ini adalah proses logika dalam menentukan langkah berikutnya berdasarkan kondisi yang telah ditetapkan. Dalam pemrograman,
Seleksi kondisi memungkinkan kita untuk memilih tindakan yang akan diambil berdasarkan apakah suatu kondisi terpenuhi atau tidak. Selanjutnya adalah algoritma percabangan. Seleksi kondisi juga dikenal sebagai algoritma percabangan. Ini adalah salah satu jenis perintah dalam algoritma yang memberitahu program tentang tindakan apa yang harus dijalankan berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, kita ingin menentukan apakah suatu bilangan genap atau ganjil. Algoritma percabangan akan membantu kita memproses keputusan yang tepat berdasarkan kondisi tersebut. Selanjutnya masih perulangan. Perulangan atau yang sering disebut dengan looping merupakan proses yang dilakukan secara berulang-ulang dalam batas yang telah ditentukan. 1. Dalam pemrograman, perulang memungkinkan kita untuk menjalankan serangkai instruksi berulang kali berdasarkan kondisi tertentu. Berikut beberapa hal yang perlu dipahami tentang perulangan. Perulangan will banyak digunakan pada program yang terstruktur. Perulangan ini cocok digunakan ketika jumlah perulangan belum diketahui sebelumnya. Perulangan do will mirip dengan will, namun setidaknya akan dieksekusi satu kali meskipun kondisi tidak terpenuhi dengan menggunakan perulangan. Kita dapat mengulangi instruksi dengan lebih terstruktur dan efisien, tergantung pada kebutuhan program yang sedang dibuat. Dan selanjutnya masih modular. Pemrograman modular melibatkan pembagian program ke dalam modul-modul yang lebih kecil, seperti fungsi atau prosedur, untuk memudahkan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemecahan masalah. Dalam bahasa pemrograman C atau C++, header file digunakan untuk menyimpan deklarasi fungsi, variabel, makro, dan konstanta. Sedangkan main merujuk ke fungsi utama dalam program. Program header file memungkinkan program untuk diorganisir secara modular, memungkinkan import definisi dari file lain, dan memudahkan pengelolaan kode. Fungsi utama main adalah titik awal eksekusi program dan dapat memanggil fungsi lain yang didefinisikan dalam header file atau di tempat lain dalam program. Pemrograman modular memiliki beberapa keuntungan, termasuk kemampuan untuk membuat program lebih ringkas, mudah dibaca, dan mudah dimengerti, dan mudah didokumentasikan, dan memungkinkan fleksibilitas modul. Dan selanjutnya, Slide selanjutnya ini tentang array. Array atau yang sering disebut dengan larik adalah suatu data terstruktur yang terdiri dari sejumlah elemen yang memiliki tipe data yang sama. Dalam bahasa pemrograman C++, array memungkinkan kita untuk menyimpan sejumlah data dengan tipe yang sama dalam sebuah variabel. Setiap lokasi data dalam array diberi nomor indeks yang berfungsi sebagai alamat dari data tersebut. Berikut beberapa hal yang perlu dipahami tentang array. Bentuk penulisan array. Untuk mendirikan sebuah variabel array, kita menggunakan bentuk penulisan berikut. Tipe data, identifier, ukuran. Lalu selanjutnya masih dengan array. Selanjutnya itu contoh penggunaan array. Misalkan kita masukin variabel in dengan nilainya 50. Di atas variabel yang memiliki 50 elemen bertipe data integer. Dengan array ini kita dapat menyimpan 50 nilai berbeda dalam satu identifier, variabel nilai, array, statis, atau fixed array. Array yang dideklarasikan dengan menggunakan konstanta sebagai ukuran indeks saat penulisan program disebut array statis. Pemberian indeks hanya dapat dilakukan menggunakan konstanta dan dilakukan sebelum kompilasi, bukan saat program berjalan. Mendeklarasikan variabel array. Untuk mendirikan variabel array, kita memerlukan tipe data, identifier, dan indeks di dalam subscript. Setiap tipe data dapat digunakan pada array, dan kita bebas dalam memberikan identitas pada identifier selama mengikuti peraturan pembuatan identitas-identitas dengan menggunakan array. Kita dapat mengelola data dengan lebih terstruktur dan efisien, tergantung pada kebutuhan program yang sedang dibuat. kita next ke slide berikutnya.
Oke, kita akan memasuki searching. Searching adalah suatu proses yang dilakukan untuk menemukan sesuatu yang diinginkan atau yang dicari. Proses pencarian dapat dilakukan baik secara manual oleh manusia dengan menelusuri data satu persatu, atau secara otomatis dengan program yang telah dibuat. Dalam konteks mesin pencari, algoritma pencarian adalah formula unik yang digunakan untuk mengambil informasi spesifik yang disimpan dalam struktur data. Algoritma pencarian ini menentukan pentingnya suatu halaman web dan konten-kontennya. Terdapat dua jenis pencarian yang umum digunakan. 1. Sequential searching. Pencarian berurutan yang memeriksa setiap elemen data satu persatu hingga menemukan hasil yang dicari. 2. Binary searching. Metode pencarian yang membagi data menjadi dua bagian dan mencari di bagian yang relevan berdasarkan kondisi tertentu. Binary searching efisien untuk data yang sudah terurut. Kita masuk ke slide berikutnya. Dan selanjutnya ada sorting. Sorting adalah proses penyusunan data dalam urutan tertentu. Dalam pemrograman, algoritma pengurutan digunakan untuk mengatur kumpulan elemen berdasarkan aturan tertentu. Mari kita jelajahi beberapa teknik sorting yang umum digunakan. Selanjutnya masih sorting, pengurutan pilihan, selection sort. Algoritma ini adalah yang paling sederhana. Ia mencari elemen terkecil dalam array dan memindahkannya ke posisi pertama. Kemudian ia mencari elemen terkecil kedua dan menempatkannya di posisi berikutnya. Efisiensi waktu dan penggunaan memori komputer menjadi pertimbangan utama dalam selection sort. Dan kedua, pengurutan penyisipan, insertion sort. Algoritma ini membandingkan setiap elemen dengan elemen sebelumnya dan menyisipkannya ke posisi yang sesuai, cocok untuk data yang hampir terurut. Posisi ketiga, pengurutan gelombang bubble sort. Algoritma ini membandingkan pasangan elemen bersebelahan dan menukar posisinya jika tidak terurutan. Meskipun sederhana, bubble sort kurang efisien untuk data besar. Selanjutnya masih dalam sorting, itu yang pertama ada pengurutan penggabungan atau merge sort. Algoritma ini membagi data menjadi bagian-bagian kecil, mengurutkan masing-masing bagian, dan kemudian menggabungkannya kembali, efisien dan cocok untuk data yang besar. Selanjutnya ada pengurutan cepat atau quick sort. Algoritma ini memilih elemen pivot, mempartisi data menjadi dua bagian, dan mengurutkan setiap bagian secara terpisah. Quick sort efisien dan lebih sering digunakan. Nah, kita masuk ke Contoh codingan ini. hasil dari codingan kami itu, jadi yang pertama tuh ini adalah file mainnya. Lalu di sini kita mendeklarasikan function H. Ini maksudnya adalah headersnya yang di mana ada di sini headersnya. Ini kita masukkan mainnya. Lalu ada ini untuk mendeklarasikan variabel. Kita menggunakan ini laundry sepatu. Laundry sepatu. Ya, ceritanya Program laundry sepatu. program sepatu. Ini untuk menginput jumlah sepatu. Lalu ini untuk menghitung Total harga. ya harga laundry, dan ini hasil atau biayanya kalau untuk harga laundrynya. Lanjut, Kita bisa lanjut ke slide berikutnya. ini masih Masih di main. ya masih di mainnya. Lalu selanjutnya itu adalah untuk sorting harga sepatu. Nah, di sini ada untuk sorting harga sepatunya. Lalu selanjutnya itu di sini itu harga sepatunya setelah disorting. Itu harga nanti bakal keluar gitu di sini. Selanjutnya itu ada udah sampai sini. Ini untuk mainnya gitu. Sampai main tuh udah sampai sini. Lalu lanjut Oke, kita akan lanjut lagi. Ini font. untuk headersnya. Nah, ini headersnya yang nanti akan dipanggil ke main gitu. Yaps. Ya, di sini kita masukin rumus-rumusnya untuk menghitung total harga laundry. Nah, di sini kita menggunakan array ascending, Dan void ya tentunya. ya, dan floatnya juga. Lalu di sininya itu untuk mencari
pencarian biner. Nanti di bawahnya ada pencarian biner. Ini masih ada ascending. Next. awalnya Kita next ini lagi. kedua. Nah, ini di sini lalu pencarian binernya gitu tuh. Ini kita melakukan while, langsung if else-nya juga kita masukin di sini, percabangannya juga. betul sekali. Kita lanjut lagi. Dan ini hasilnya. Untuk hasil. Ini adalah hasil dari Codingan tersebut codingan ya. tersebut ya. Kita memasukkan jumlah sepatunya itu 4 dan harga per satu sepatu itu adalah 5.000. Totalnya itu adalah 10.000. Nah, ini hasil program dari kami, program laundry. Oke, kita akan next ke bagian selanjutnya. Nah, Ini dokumentasi. ini dokumentasi dari pembuatan codingan ya, bisa disebut Ya. codingan ya teman-teman. Ya, hasil Ya, hasil. proses kerja dalam kelompok. membuat. Iya. Nah, Di sini bisa kita lihat nama kelompok kami adalah Musaking. Kami mengambil inspirasi dari durian ya. durian itu apa contohnya? Apa? Kenapa Kita berdurian? apa? Ini kayak podcast aja, udah gak apa-apa. Ya karena enak dan terlihat di luar itu seperti Emas-emas gitu ya. Tapi Bentuknya isinya itu manis emas dong. gitu. Iya. Ya. Dalam Berarti kita rame-rame. Berarti kita bisa menyimpulkan dengan lihat covernya dulu ya. Ya. Ya, betul. Oke, kita akan next lagi. Ini penutupan. Penutupan. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin sekalian. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung, saya ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Sekian presentasi dari kami. Bu Dinda membawa bonsai. Cakep. Lalu duduk makan stroberi. Cakep. Semua telah usai, saatnya kami dari kelompok Musaking undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.